Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sharing program 30 hari challenge ya. Mengawali challenge kita di bulan Desember ya. Meskipun ini masih di bulan November, tetapi insya Allah program ini kita akan hitung yaitu masuk pada bulan Desember tahun 2022. Untuk itu kawan-kawan, seperti biasa kita akan mulai malam hari ini yaitu dengan zikir dan juga doa bersama. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan sharing dan tanya jawab. Tentunya adalah semua perihal terkait dengan program challenge Manut Quran. Baik, kita akan mulai. Untuk doa dan zikirnya ini ada perubahan. Nanti saya akan kirimkan setelah sesi Zoom selesai ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan kita ngikuti dulu yang ini. Ya, daftar isinya adalah kita nanti akan istighfar dulu 3 kali, kemudian bacaan tahlil 3 kali, kemudian kita lanjutkan dengan Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7, kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan 257, kemudian Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286, kemudian disambung dengan Quran Surat Ali Imran ayat 26-27. Kemudian Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Lalu kemudian kita baca sholawat, dan terakhir adalah dengan doa. Ya, ini adalah rangkaian zikir dan doa kita pada malam hari ini. Nanti materi ini akan kita share kepada kawan-kawan semua ya. Baik, mari kita mulai ya. Yaitu dengan istighfar 3 kali, kemudian tahlil juga 3 kali ya. Ya, bismillah ya. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل ni'mal maula wa ni'man nasyir. Kita ulang 3 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Kita ulang 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ulang 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Ghani ya Mughni. Kita ulang 33 kali ya. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Ghani ya Mughni. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak ya Ghani ya Mughni. Ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Rozak
يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني. Baik, kita baca doa ini. Allahumma ghafini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma ghafini bi halalika an haramik
وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Kita ulang 3 kali. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillahirabbil kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai zikir dan juga doa pada malam hari ini ya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu adalah sesi sharing ya. Nah, kawan-kawan, saya ingin sampaikan bahwa untuk challenge di bulan Desember ini, kawan-kawan, kita akan sampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, diharapkan kawan-kawan dalam satu anggota grup itu bisa saling mengenal dan juga kenal dan juga saling mengenal antara satu dengan yang lainnya ya. Sehingga silahkan yang belum memperkenalkan diri nanti boleh memperkenalkan diri di grup ya. Boleh juga saling japri ya lewat jalur pribadi. Silahkan, yang penting kawan-kawan ada saling untuk mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini penting, kawan-kawan harus ta'aruf ya, lanjut nanti ke tafahum, saling memahami antara satu dengan yang lain. Inilah disebut sebagai silaturahim ya, silaturahmi. Bagaimana kawan-kawan bisa saling mengenal antara satu anggota dengan anggota yang lainnya ya. Dan juga barangkali ada kawan-kawan dalam satu grup ada yang satu daerah ya. Kemarin coba kami susun kawan-kawan yang masih berada dalam satu wilayah, satu daerah kami jadikan di satu grup ya, sehingga nanti mudah untuk saling koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama ya. Tugas pertama. Tugas yang kedua yaitu kawan-kawan menuliskan doa yang kemarin sudah kami sampaikan ya. Doanya itu cukup sesuai dengan apa yang diinginkan saja ya. Jadi kalimatnya tidak harus panjang-panjang, cukup apa yang diinginkan ya. Contoh seperti kemarin kita berikan sampel ya, misalnya nama si fulan ataupun si fulanah ya. Yaitu keinginannya ya, mohon maaf ya, terputus sebentar ya. Ya, yang kedua adalah doa tadi ya. Yang mana contohnya misalnya si fulan atau fulana yang keinginannya pertama adalah umroh, yang kedua lunas hutang, dan yang ketiga adalah menikah misalnya ya, karena belum menikah. Jadi menikah, atau yang belum punya anak misalnya pengen punya anak. Nah, dalam doa ini kawan-kawan silahkan ya boleh cantumkan hal-hal yang besar ya yang kawan-kawan inginkan. Kenapa demikian?
kami ingin melatih kawan-kawan untuk bisa memiliki niat-niat yang besar dalam kehidupan ini. Sebagai salah satu di materi Manut Quran, buku Manut Quran di pola rezeki yang pertama, yaitu adalah bagaimana agar kita punya niat. Niat yang besar itu adalah bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga kawan-kawan ketika punya doa, punya hajat, maka hajatkan yang besar-besar, jangan yang kecil. Namun kawan-kawan jangan fokus pada 3 doa atau 3 hajat ini. Kenapa? Karena kawan-kawan akan merasakan bagaimana Allah hadirkan pertolongan-pertolongan kecil sebagai tangga untuk menuju hajat-hajat besar yang teman-teman inginkan tadi. Ya, misalnya teman-teman ingin bisa umroh atau pengen ibadah ke Baitullah ya, baik itu haji ataupun umroh. Nah, nanti bisa jadi dalam 30 hari Allah tidak kabul atau belum kabulkan ini. Tetapi dalam 30 hari ini Allah kabulkan tangga atau step by step teman-teman menuju ke sana. Apa contohnya? Contohnya adalah Allah berikan hati yang tenang. Allah berikan ilmu yang memadai terkait dengan Baitullah, baik umrah ataupun haji. Bisa jadi teman-teman akan ditemukan dengan komunitas-komunitas yang baik. Bisa jadi teman-teman akan diberikan kemudahan untuk bisa ikut kajian-kajian terkait dengan umroh dan haji. Dan bisa jadi pula kawan-kawan akan diberikan peluang-peluang oleh Allah yang dimana itu mengantarkan teman-teman menuju impian tadi. Ya, jadi teman-teman nanti dalam proses 30 hari ini, teman-teman akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban, banyak kejutan-kejutan dari Allah yang itu bisa jadi akan mengantarkan teman-teman pada 3 impian besar tadi. Ya. Oke, ini yang kedua ya. Jadi adalah tentang tulis doa. Maka kawan-kawan yang belum menuliskan doa, silahkan ya nanti bisa menuliskan doa. Yang tidak bisa mengurutkan, nanti bisa minta tolong sama admin. Ya, ada Mbak Emma ya. Nanti insya Allah kita akan kenalkan juga ya. Ada Mbak Emma di grup masing-masing. Silahkan itu akan membantu teman-teman ya. Silahkan ketika teman-teman kesulitan untuk menuliskan doa, silahkan boleh dikonsultasikan. Nanti akan ditolong ya untuk mengurutkan doa. Ya, kenapa harus diurutkan? Agar nanti di tugas berikutnya kawan-kawan lebih mudah mengerjakan ya. Itu tugas kedua ya. Kemudian tugas yang ketiga kawan-kawan, ini besok akan kita mulai tugas yang ketiga, yaitu teman-teman nanti mulai mengafirmasi diri. Ya, mengafirmasi diri itu bagaimana teman-teman itu memasukkan hal-hal positif ke dalam otak bawah sadar. Dan inilah nanti yang akan mempengaruhi bagaimana teman-teman berperilaku ke depannya. Nah, afirmasinya apa? Afirmasinya adalah kita mulai dengan hamdalah. Ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa melunasi hutang-hutang saya. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa umroh. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah menikah. Atau saya menikah bulan depan. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak. Jadi 3 impian yang teman-teman yang teman-teman catatkan tadi itu setiap hari harus diafirmasi. Ya. Jadi diawali dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah, misalkan tadi ya si fulan misalnya doanya tadi adalah pengen umroh, lunas hutang dan menikah. Maka alhamdulillah hutang saya sudah lunas. Alhamdulillah saya sudah bisa umroh. Alhamdulillah saya akan menikah seperti itu atau saya sudah menikah. Alhamdulillah ya Allah.
Nah, jangan ditutup pakai amin ya. Jadi afirmasi ini diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah. Karena ini bukan doa ya, tapi ini adalah afirmasi ya. Beda dengan tugas yang kedua ya. Kalau tugas yang kedua tadi kita berdoa ya. Jadi nanti tugasnya kita lanjutnya ya, menyinggung yang kedua, itu nanti tugasnya kawan-kawan setiap hari teman-teman membacakan doa yang ditulis oleh teman-teman dan juga kawan-kawan yang lain dalam satu grup. Jadi fungsinya apa? Fungsinya teman-teman berdoa untuk diri sendiri dan juga mendoakan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, barang siapa yang mendoakan ya, barang siapa yang mendoakan orang lain tanpa dipengetahui. Untuk suaranya putus-putus. Putus ya, oke baik. Kita coba sekarang. Nah sekarang gimana? Saya geser dikit. Sudah lumayan. Yang nomor 2 tadi putus. Ya oke ya. Ya jadi doa ini nanti teman-teman kalau sudah diurutkan semua, teman-teman tinggal membacakan saja ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain, maka akan diaminkan oleh malaikat. Setelah itu, malaikat juga akan kembali mendoakan teman-teman dengan doa yang sama. Artinya kalau dalam satu grup itu misalnya ada 15 anggota, 15 orang, maka setiap hari kita mendoakan 15 orang. Dan berarti setiap hari pula kita didoakan oleh 15 orang juga. Berarti pula setiap hari kita didoakan oleh malaikat dengan 15 doa seperti yang kita doakan kepada teman-teman yang lainnya. Maka disinilah dahsyatnya doa. Yang ketika nanti Allah akan cepat ijabah itu di sini ya. Jadi itu caranya kawan-kawan ya. Itu nanti setelah doa sudah dituliskan semua ya. Jadi kemudian setelah itu afirmasi tadi diawali dengan hamdalah, diakhiri dengan hamdalah ya. Afirmasinya sesuai dengan hajatnya masing-masing ya. Jangan ditutup pakai amin ya, karena ini bukan doa tapi afirmasi, yaitu adalah kita coba memasukkan hal-hal positif ke dalam otak bawah sadar kita. Lalu nanti tugas yang keempat ya, nanti setiap hari teman-teman akan di-share ya, akan di-share tugas challenge yang dimana di sana ada quotes, motivasi, kemudian ada list ibadah harian, termasuk juga ada hadis ataupun doa ya, itu sebagai tugas challenge teman-teman. Nah, sehingga nanti teman-teman setelah mendapatkan tugas challenge ini, teman-teman setiap hari laporan sebagai bentuk bahwa teman-teman menjalankan challenge dengan baik. Nanti laporannya kepada siapa? Nanti laporannya kepada admin. Dan form untuk laporan nanti akan di-share oleh admin setiap harinya ya, akan di-share. Jadi teman-teman nanti gunakan form yang dari di-share oleh admin. Seperti itu ya. Nanti tinggal di-print sendiri di rumah, kemudian tinggal dicentang-centang sesuai dengan yang ditugaskan. Tugas challenge-nya nanti listnya hampir sama dengan ikhtiar 40 hari. Hanya ada nanti tambahan beberapa yang tidak ada di list ikhtiar 40 hari. Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya, besok Desember teman-teman kita akan mulai teman-teman untuk dapatkan tugas challenge. Nah, kemudian laporan challenge itu setiap harinya maksimal pukul 22 ya. Kalau sebelumnya kita berikan batasan pukul 24 atau pukul 23 lebih 59 menit, nanti mulai Desember kita terakhir pukul 22 ya, agar setelah pukul 22 teman-teman bisa istirahat ya. Nah, sehingga ini bagi teman-teman yang sibuk ya, bagi teman-teman yang sibuk nanti sebelum beraktivitas, jadi
program challenge ini tugasnya akan kami share sebelum jam 7. Nanti teman-teman ketika mau beraktivitas boleh lihat dulu challenge tugasnya seperti apa. Lalu dalam seharian teman-teman tidak harus buka handphone, tidak harus buka grup. Jalankan aja tugasnya dalam satu hari itu. Dan nanti sebelum istirahat malam teman-teman bisa membuat laporannya. Seperti itu. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Buka handphone itu sebenarnya 5 sampai dengan 20 menit per hari insya Allah cukup ya untuk membuka tugas dan juga membuat laporannya. Lalu yang keenam, sharing via Zoom seperti ini insya Allah rutin kita akan lakukan sepekan 1 kali, yaitu setiap hari Senin pukul 8 sampai dengan pukul 9 ya, yang dimana acaranya ya agendanya awal adalah pembukaan, kemudian kita lanjut zikir dan juga doa bersama. Setelah itu sharing ya. Sharing terkait dengan aktivitas challenge kita, termasuk apa yang menghalangi teman-teman, apa yang bisa memotivasi teman-teman, ada kendala apa dalam hal challenge, dalam hal ibadah, nanti boleh di-sharingkan di sini ya. Lalu kemudian yang ketujuh, nanti dalam program sharing kami juga akan masukkan 2 materi tambahan yang belum pernah ada, yaitu adalah materi terkait dengan finansial. Jadi kita beri judul Melek Finansial, agar teman-teman paham bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana cara mengatur finansialnya, sehingga teman-teman ada target kira-kira kapan nanti bisa menyelesaikan persoalan finansialnya. Kemudian yang kedua adalah tentang rezeki instan. Bagaimana dalam 30 hari ke depan kita belajar dan juga bisa praktek bagaimana agar Allah hadirkan rezeki-rezeki yang halal dengan cara yang instan. Nah itu insya Allah kawan-kawan ya, program yang akan kita jalankan dalam 30 hari ke depan. Ya. Oke. Baik, diulang yang bagian mana? Mohon diulang. Sampai mana nih yang putus-putus? Baik, saya ulang ya, bentar ya. Teman-teman boleh catat. Yang pertama yaitu adalah kenalan agar saling mengenal. Yang kedua yaitu teman-teman menuliskan doa. Yang doa ini nantinya setiap orang harus Sampai itu 2 Ustaz. Kenapa? Nomor 7. Nomor 7 Ustaz. 7 ya. 7. Oke. Baik, nomor 7 adalah nanti tentang materi sharingnya yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu tentang melek finansial, bagaimana agar kita bisa mengatur keuangan tentang finansial kita. Seberapapun keuangan kita, kalau nggak bisa ngatur, ya akan boros, nggak bisa bayar utang nantinya. Ya. Tapi kalau kita bisa ngatur keuangan dengan baik, seberapapun keuangan kita, insya Allah nanti bisa lunas utang. Kemudian yang kedua adalah tentang rezeki instan. Bagaimana kita belajar untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dengan cara yang cepat. Nah, insya Allah seperti itu. Baik ya, cukup. Kita akan lanjut. Masih ada waktu sekitar 7 menit ya, 7 sampai 10 menit. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ya Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilakukannya istiqomah setiap hari, misal pada subuh atau zuhur terus itu, atau boleh dalam sehari itu, misal hari ini pada zuhur, besok pada asar sesempatnya gitu. Bagaimana Ustaz? Iya, sesempatnya. Yang penting dalam satu hari itu Ustaz ya? Iya, betul. Yang penting dalam satu hari. Baik. Baik, ada Pak Akmal, raise hand. Silakan Pak Akmal. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Akmal. Mau ini aja Pak Ustadz, tadi kan langkah-langkah tugasnya itu kalau bisa di-share secara tertulis Pak Ustadz. Ya, oke. Soalnya tadi karena putus-putus kan, jadi nggak tercatat semua gitu. Baik ya. Siap, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ike Kartika, waalaikumsalam baru masuk. Oke, enggak apa-apa Bu, ya nanti bisa menyimak rekamannya insya Allah. Dan Bu Rahmawati, ini yang resen juga. Silakan Bu Rahma. Ya, Bu Rahmawati, resen. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Iya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas challenge ini, untuk di-share setiap hari. Terus kalau kelupaan atau gimana itu, yang kemarin aja saya sepenuhnya nggak lapor awal sampai akhir karena memang repot luar biasa, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih saya jalankan ikhtiar langitnya. Ya, nanti insya Allah akan ada yang mengingatkan di hari berikutnya ya, atau sebelum pukul 10 nanti insya Allah akan diingatkan oleh admin bagi teman-teman yang belum laporan untuk bisa laporan, dan ketika sampai dengan malam ada yang belum laporan, maka di hari berikutnya akan dijabri oleh admin diingatkan. Insya Allah seperti itu Bu Rahma. Baik. Jadi malu saya udah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Utomo, resen. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Saya off ya, di signalnya naik turun. Oke, siap. Ustadz, saya mau tanya bab yang saling mendoakan itu, abdulnya atau lebih baiknya, atau mungkin ada keringanan untuk doa itu hanya disebutkan namanya saja, atau harus disebutkan hajat masing-masing. Kan kalau di grup itu kan ada 17 atau berapa itu kan. Itu abdulnya itu apakah disebutkan misalkan nama si fulan, ya Allah kabulkanlah doa si fulan dengan hajat A, B, C, D. Begitu, atau cukup dirapel disebutkan namanya satu persatu gitu. Ya, oke. Abdulnya bagaimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibacakan nama dan juga dengan doa atau hajatnya ya. Jadi contoh misalnya Bismillah ya Allah kabulkanlah hajat kami ya, nama misalnya fulan, yaitu ingin umroh, lunas hutang dan menikah. Kemudian nomor 2 fulana atau siapa gitu ya. Jadi seperti itu Pak Ahmad Utomo ya, dibacakan nama dan juga doa dan hajatnya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain itu semakin lengkap, semakin bagus. Siap. Matur nuwun Ustaz. Oke, siap. Ya, nanti kita akan infokan ya, ketika semua sudah menulis doa, nanti kita akan infokan kapan ini dimulai seperti itu, oke. Baik, yang lain barangkali ada Pak Bayu. Ya, saya Pak Ustaz. Pak Bayu dulu nih, Pak Bayu ya. Habis itu nanti Bu Niar ya. Ya, silakan Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bayu. Pertanyaan saya mengenai
afirmasi Pak Ustadz. Afirmasi itu disebutkan untuk pastinya setelah sholat apa atau mungkin waktunya bagaimana. Yang maksudnya yang lebih afdol itu seingat kita untuk mengucapkan afirmasi atau yang tepat waktunya yang bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Itu. Kalau ditanya yang tepat adalah semakin banyak semakin bagus Pak Bayu ya. Misalnya bangun tidur, terus nanti di siang hari, sore hari, malam hari mau tidur itu juga diperbolehkan. Tapi minimal adalah 1 kali dalam 1 hari Pak Bayu. Seperti itu Pak Bayu. Oke Pak Ustadz, matur nuwun. Ya, baik ya. Kemudian lanjut ada Bu Niar tadi. Silakan Bu Niar. Oh iya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz. Kira-kira idealnya menurut Pak Ustadz dalam satu grup itu kira-kira bagusnya ada berapa orang ya? Iya, kemarin sudah kita infokan bahwasanya grup jalan ini maksimal hanya 20 anggota saja. 20 anggota berarti setiap kita berdoa itu kita mendoakan 20 orang itu dan masing-masing doanya mereka. Oh ya. Betul. Terus mohon maaf Pak Ustadz, tadi sinyal saya agak terganggu yang terkait afirmasi itu ya. Afirmasi itu ya. Ya, kebetulan kan saya lagi di luar kota, sinyal saya nggak terlalu bagus. Jadi maaf, bisa diperjelas sedikit tentang afirmasi itu Pak Ustadz? Bagaimana dan seperti apa gitu maksudnya? Ya, jadi afirmasi itu kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah kabulkan hajat kita. Ya. Jadi contoh misalnya, alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa umroh. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa melunasi utang-utang saya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa membeli rumah misalnya. Nanti kita tutup dengan alhamdulillah ya Allah, seperti itu. Ini tanpa amin ya. Jadi afirmasi itu bagaimana kita memasukkan hal yang positif ke dalam otak bawah sadar kita. Karena itulah nanti yang akan mempengaruhi gerak dan juga langkah kita untuk menuju impian-impian ataupun hajat tadi. Insya Allah seperti itu. Putus Pak Ustadz, nggak jelas. Oke, ya. Soal nanti bisa disimak di ini ya, di videonya. Maaf Pak Ustadz, bisa diulang kembali tadi agak putus itu. Ya, afirmasi nggak itu. Kedengeran. Afirmasi itu seperti ini misalnya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, putus nggak nih? Suara saya gimana? Tes? Masuk? Putus nggak suara saya? Gimana nih? Ya, halo? Bu Niat, kawan-kawan, suara saya masuk ini? Udah bagus Pak Ustadz. Bagus ya. Masuk Ustadz. Ya, jadi afirmasi itu ya misalnya, alhamdulillah, saya sekarang udah bisa beli rumah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bisa melunasi utang. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah sudah kabulkan hajat kita. Nah, seperti itu. Kita memberikan respon yang positif ke dalam otak bawah sadar kita. Insya Allah. Oh, iya. Oke. Kayak misalkan, saya pasti bisa, saya yakin bisa. Itu namanya afirmasi. Ya. Oh ya. Makasih Pak Ustadz. Oke, tapi tidak pakai amin ya. Jadi ini bukan doa. Ya, afirmasi itu bukan doa. Nanti kalau kalau ditambah amin nanti jadi doa, beda nanti ya. Ini setiap habis sholat atau gimana Pak Ustadz? Boleh. Atau setiap pada kesempatan? Minimal 1 kali. Ya, semakin banyak semakin bagus. Oh iya. Iya. Baik, makasih Pak Ustadz. Oke, baik.
afirmasinya kan bagus banget ini. Kalau dilakukan habis salat tahajud waktunya nggak bisa ya Ustadz ya? Ya kalau kan laporannya dari jam 7 sampai jam 10 malam. J. Jadi gimana? waktu kita tahajud nggak ngatasi waktunya Ustadz ya. Oh, berarti enggak. Kan sehari Maksudnya gini ya. Aktivitas challenge itu kan selama 24 jam dalam sehari semalam ibadah kita ya. Hanya nanti teman-teman laporannya adalah setiap hari maksimal pukul 10 malam. Seperti itu. Jadi setelah 10 malam berarti aktivitasnya nanti ikut di hari berikutnya. Jadi hari kita itu dimulai yaitu adalah saat kita bangun di sepertiga malam terakhir tahajud. Itu adalah start kita. Yeah. Jadi kalau misalnya ini berarti kalau misalnya mau kita ambil start besok, berarti adalah besok di hari Selasa saat kita bangun tahajud itu adalah start aktivitas kita sampai nanti kita tidur lagi. Insya Allah seperti itu Bu Siti. Yang jam 7 itu Ustaz? Nah sebelum jam 7 itu nanti kami share list challenge-nya, list challenge. List challenge-nya insya Allah seperti itu. Berarti nggak pahamnya di sini kan ini antara jam 7 sampai jam 10. Ya, list challenge ya, list challenge. Tapi kan kita sudah melakukan tahajud di sepertiga malam terakhirnya ya. Seperti itu. Paham Ustaz, paham. Oke. Ustaz nanya sekali lagi dong Pak Ustaz. Boleh Pak Akmal. Silakan Pak Akmal. Iya. Satu kali lagi Pak Ustaz. Jadi tadi kan awal Pak Ustadz memulai dengan rangkaian doa dan zikir ya Pak Ustadz ya. Itu kan bagus sekali. Apakah itu nanti harus dibacakan setiap hari? Iya betul. Dan waktunya Pak Ustadz. Iya betul. Nanti kawan-kawan boleh lakukan ini sehabis subuh setiap hari. Nanti saya share ini yang tadi ya. Saya share zikir dan doanya ya. Nanti teman-teman bisa baca setiap hari ba'da subuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik ya. Ada Bu Ani ya. Silahkan Bu Ani. Halo. Ya, silahkan Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terkait afirmasi tadi, itu kan sebagai rasa syukur agar doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Betul. Tapi saat afirmasi itu tipsnya gimana ya Ustadz? Biar kita itu benar-benar bisa berimajinasi bahwa doa itu sudah terkabul. Saya pernah mencoba, tapi tidak bisa atau kesulitan. Jadi tetap ada bayangan bahwa saya ini seperti bersandiwara karena kenyataannya itu belum terkabul. Itu bagaimana ya Ustaz? Hilangkan rasa tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kuncinya kalau kita yakin betul sama Allah, maka disitulah nanti kita bisa membayangkan. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua bermula dari imajinasi. Adanya TV, adanya bola lampu, adanya pesawat, adanya kendaraan, itu awal mulanya adalah sebuah imajinasi ya, yang masuk ke alam bawah sadar, lalu kemudian dieksekusi. Insya Allah seperti itu. Maka silahkan ketika Bu Ani belum yakin sama Allah 100%, ya maka akan muncul hal-hal yang seolah-olah tadi bersandiwara tadi. Maka silahkan perbaiki hubungan kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mau ngasih solusi itu tanpa sebab. Ya, ini Bu Ani, kawan-kawan juga bisa bayangkan ya. Teman-teman bisa baca di buku Quran bagaimana seorang kawan bisa lunas 300 juta dalam waktu 21 hari, padahal beliau adalah pengangguran alias tidak punya pekerjaan. Putus-putus Ustaz. Ya.
Oke, maaf ya kalau putus ya. Baik ya. Jadi saya ulang, kawan-kawan, Allah Ustaz, putus-putus. Ya, kawan-kawan, Allah itu ketika ngasih solusi, ngasih jawaban, itu tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Jadi jangan jangan berpikir sebabnya dari mana. Ya, maka kita yakini aja. Tugas kita, kawan-kawan, adalah meyakini, yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian ya. Mohon diulang, Ustaz. Mohon diulang. Ya, ya, Allah itu kalau ngasih sesuatu, ngasih pertolongan itu tanpa sebab. Ya, seorang pengangguran yang tidak punya pekerjaan itu saja bisa dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang masih punya pekerjaan, apalagi yang masih punya bisnis atau punya usaha. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan pertolongan kepada kita semua. Tugas kita adalah yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bu Ani, mudah-mudahan bisa difahami ya. Dan juga kawan-kawan yang lain, silahkan. Amin. Ya, yakin 100% ya, harus yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan bunyinya, kalau tahajudnya sering kelewat gimana? Harus dievaluasi kenapa tahajudnya bisa kelewat ya. Ini tidak diulang ya, tetapi dijadikan evaluasi untuk di hari berikutnya agar tidak kelewat lagi. Oke, Bu Ida Solo pamit, baik. Ya, suaranya putus-putus ya. Nanti insya Allah di YouTube suaranya tidak putus. Nanti di YouTube insya Allah tidak putus ini. Ya, nanti boleh diulang lagi di YouTube. Kalau sedang datang bulan, apakah boleh baca zikir yang tadi? Boleh ya, kalau zikir itu diperbolehkan ya. Zikir kemudian murojaah hafalan itu diperbolehkan. Baik, cukup kawan-kawan? Cukup. Cukup ya. Insya Allah cukup. Tugas per tugas kita akan sampaikan di grup nanti insya Allah ya. Pak Ustaz, maaf. Nanti yang tadi mulai nomor 1 sampai nomor 7 atau nomor 8 tadi ya. Nanti bisa dibuat diinformasikan ringkasannya di grup ya Pak ya. Baik, insya Allah ya. Oke. Iya, makasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz tanya lagi bisa satu aja. Boleh. Gimana Pak Bayu? Ya, jadi untuk yang di grup itu kan untuk tugas awalnya itu kan keinginan kita ya, hajat kita. Terus kebanyakan teman-teman yang ada di grup itu kan kurang lengkap. Itu apakah diperbarui lagi atau menurut yang ditulis teman-teman di awal itu aja? Ya, silahkan boleh diperbaharui ya. Boleh diperbarui. Kemarin sudah saya sampaikan di grup bahwa doanya ditulis yang pendek saja sesuai dengan hajatnya, langsung pada hajatnya seperti itu. Dan kemarin juga sudah gimana Pak? Harus dilengkapi ya Pak Ustaz. Iya, benar harus dilengkapi. Iya. Misal pelunasan hutang itu nominalnya berapa atau mungkin untuk ya semakin dilengkapi nanti semakin bagus Pak Bayu. Tapi kalau tidak dicantumkan jumlahnya tidak apa-apa. Tapi kalau mau dicantumkan boleh. Seperti itu Pak Bayu. Oke, siap. Iya. Seperti kemarin saya sampaikan. Ya, boleh nanya lagi? Bentar ya. Kemarin saya sampaikan bahwa teman-teman doanya itu jangan doa yang tidak terukur. Ya, contoh misalnya pengen punya anak yang soleh dan solehah itu tidak terukur. Gimana cara mengukurnya?
cara mengukur keberhasilan doa itu kan tidak bisa ya. Nah, kalau ini ya silakan, misalnya anak yang soleh dan solihah itu nanti diperjelas, misalnya lulus kuliah jurusan apa, atau menjadi pengusaha, atau menjadi pemimpin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau hanya sekedar untuk anak soleh dan solehah itu masih terlalu umum, tidak bisa dihitung ya. Termasuk kemarin juga ada yang menuliskan pengen sukses. Nah, suksesnya seperti apa harus dijelaskan ya. Karena sukses itu macam-macam. Ada yang setiap hari bisa ngopi pakai sarung, itu sudah dibilang sukses ya. Tapi kan standarnya tentu berbeda. Maka silakan ditulis sesuai dengan standar yang bisa diukur ya. Baik, sebelum Bu Ais Habibah ada Bu Mimin dulu ya. Bu Mimin silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan terkait doa ini kan memang penjelasannya kan harus terukur dan jelas. Sedangkan saya pernah baca itu kalau kita nggak boleh mendikte Allah gitu ya. Nah ini mohon pencerahan ini Pak Ustadz. Ya, maksudnya gimana ya kalau kita harus ini ditargetkan segini, padahal kan masalah dikabulkannya itu hak prerogatif Allah katanya kan kayak gitu. Betul banget. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya, ya. Jadi gini, kita kalau minta itu ya minta aja sama Allah ya. Nah jangan mendikte. Kita minta aja sama Allah, jangan mendikte. Mendikte itu berarti ya harus dikabulkan seperti itu. Ya nanti terserah Allah ngabulkannya. Bisa kurang, bisa lebih. Itu bedanya mendikte dan kita minta sama Allah. Jadi kalau kita mau minta, ya minta aja sama Allah. Ya, untuk ngoni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku. Ya. Dan Allah itu sesuatu yang menurut kita besar, menurut Allah itu sangat kecil. Ya. Jadi seperti itu Bu Mimin, silakan. Nah, yang disebut mendikte itu tadi, misalnya kita minta sama Allah pengen punya rumah ya. Akhirnya kita kejar terus minta Allah, padahal Allah itu sebenarnya bisa memberikan bentuk lain selain rumah misalnya ya. Diberikan kendaraan dulu atau diberangkatkan ke Baitullah dulu, seperti itu. Ya. Iya Pak Ustadz. Oke, baik. Lanjut Bu Ais tadi ya. Ustadz, maaf Ustadz lagi. Bu Ais dulu, Bu Ais Habibah. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ustadz ya, tadi sebagian udah terjawab juga. Cuman ini yang tadi bareng-bareng baca doa itu harus sesudah subuh ya, sesudah sholat subuh atau gimana? Ya, itu sarannya saja, tetapi nanti tergantung kondisi masing-masing. Ada yang saya kalau habis subuh udah berangkat kerja Ustadz, ya jangan habis subuh dong. Nanti bisa disesuaikan. Oh, jadi ya. Itu saran aja Bu, ya saran. Oh iya, makasih. Ya, oke, siap-siap. Ustadz. Ya, gimana Bu Siti? Iya. Tentang afirmasi. Itu sebenarnya dilakukan ba'da sholat atau sebisa kita. Misal pas kita di tengah-tengah aktivitas kita ingat gitu kita mau afirmasi gitu boleh? Boleh Bu, boleh ya. Minimal satu kali dalam satu hari semalam. Jadi nggak harus ba'da sholat Ustadz ya? Ya betul. Ya Ustadz. Baik, siap. Baik, ada Bu Desi. Saya mewakili suami saya, masih belum selesai, saya baru masuk. Nanti ada rekamannya nggak Pak Ustadz? Ada, maaf. Insya Allah ada. Saya nanya sedikit, karena masuknya di ujung, tadi kan Pak Ustadz bilang doanya jelas dan terukur. Betul. Nah itu maksudnya yang disampaikan di sini, kalau misalnya ada lebih dari satu doa, itu tadi ada juga ibu yang menanya tidak boleh mendikta Allah, sedangkan misalnya kita kata Pak Ustadz jelas saya masih agak rancu nih. Maksudnya ketika kita minta misalnya 1, 2, 3, 4 itu kita tidak menentukan kapannya atau gimana, hanya minta aja ya Allah saya ingin A, B, C, D, yang mana yang duluan Allah kabulkan, ya. Itu hak prerogatif Allah. Gimana itu? Prerogatifnya Allah, termasuk nanti Allah kabulkan dalam bentuk yang lain itu terserah Allah kan begitu.
Tapi di sini maksudnya kita boleh meminta lebih dari satu hajat gitu ya? Maksimal 3 ya. Di grup ini kita sampaikan maksimal 3. Silakan ditulis yang terbaik saja. 3 yang terbaik ya. Oke, ya, makasih Pak Ustadz. Baik, siap-siap. Baik, demikian. Cukup kawan-kawan ya. Baik ya, cukup. Nanti kita sambung di pekan depan sharingnya dan insya Allah tugas nanti kita akan share di grup ya. Baik, mari kita tutup sharing pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafarah majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.